Berikut hasil pengamatan komponen abiotik ekosistem darat alami dengan suhu 25 derajat, kelembapan 80%, angin 5 km per jam, dan pencahayaan cerah. Jenis warna tanah di daerah sekitar berwarna coklat kehitaman. Selanjutnya, komponen biotik ekosistem darat alami. Yang pertama, jenis tumbuhan lumut, hewannya siput dan pengurainya bakteri. Yang kedua, jenis tumbuhan jagung, jenis hewannya ayam, serta pengurainya bakteri. Yang ketiga, jenis tumbuhan sawi dan jenis hewannya ulat, serta pengurainya bakteri. Yang keempat, jenis tumbuhannya timun dan jenis hewan burung, serta pengurainya bakteri. Sedangkan komponen biotik ekosistem darat alami yang terakhir adalah jenis tumbuhannya daun mahoni dan jenis hewannya kambing, serta pengurainya adalah bakteri. Selanjutnya, komponen biotik ekosistem darat buatan yang ada di sekitar. Komponen yang selanjutnya ada terasiring dengan kondisi atau keadaan baik. Komponen abiotik selanjutnya di sekitar terasiring terdapat jembatan dengan kondisi yang baik pula. Kondisi selokan baik dapat mengalirkan air dengan lancar. Berikutnya hasil pengamatan komponen biotik ekosistem darat buatan jenis tumbuhan padi, sedangkan jenis hewannya burung, pengurainya bakteri. Dan selanjutnya jenis tumbuhan padi dan jenis hewan ayam, pengurainya bakteri. Hasil pengamatan selanjutnya yang ada di kebun ada jenis tumbuhan sawi dan jenis hewannya ulat dengan pengurainya bakteri. Dari pengamatan selanjutnya ada jenis tumbuhan pepaya serta jenis hewannya burung dengan pengurainya bakteri. Dan yang terakhir ada tumbuhan rumput dan jenis hewannya sapi dengan pengurainya bakteri. Kegiatan praktikum yaitu ekosistem perairan. Dalam kegiatan ini kami mengamati ekosistem sungai. Alat dan bahan yang kami gunakan adalah alat tulis, barometer, dan lingkungan sekitar. Dari hasil pengamatan, ekosistem sungai memiliki komponen biotik jenis tumbuhan berupa rumput, pohon, pisang, talas, pohon kaliandra, dan lumut. Komponen biotik jenis hewan berupa udang, ikan, katak, dan ular. Komponen jenis pengurai seperti serangga, air, dan siput. Selain itu, terdapat juga komponen abiotik berupa air, batu, tanah, suhu, kelembapan, dan sinar matahari. Dari hasil pengamatan kami pada ekosistem darat, terdapat hubungan timbal balik antar makhluk hidup dan adanya aliran energi dari satu tingkat tropik ke tingkat tropik lainnya. Kemudian pada ekosistem sungai terdapat rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan tropik seperti pada bagan berikut. Pada kegiatan praktikum modul 2 KP2 pencemaran lingkungan, pada kegiatan praktikum ini kami akan menunjukkan satu bentuk pencemaran air yang ditimbulkan oleh penggunaan deterjen. Dalam kegiatan ini kami mencampurkan deterjen bubuk ke dalam air dengan berbagai konsentrasi mulai dari 100% hingga 3,1%. Kemudian meletakkan Saya akan menunjukkan bahan-bahannya. Yang pertama, ada air ledeng. Yang kedua, ada solatif. Yang ketiga, ada deterjen. Yang keempat, ada aluminium foil. Yang kelima, ada sendok. Yang keenam, ada kaca hijau.
Yang ketujuh ada tisu. Dan kedelapan ada air ledeng untuk tambahannya nanti. Langkah pertama, saya akan memasukkan deterjen ke dalam air ledeng yang sudah saya persiapkan. Kemudian saya aduk hingga merata sampai bawah deterjennya. Kemudian saya akan menuangkan deterjen ke dalam konsentrasi yang 100% hingga penuh. Lalu air yang berkurang tadi kita tambahkan air ledeng lagi supaya penuh kembali. Kita tuangkan kembali ke dalam konsentrasi 50%. Lalu kita tambahkan lagi air ledeng yang sudah berkurang. Lalu kita masukkan deterjen lagi ke dalam 25% sampai penuh. Kita tambahkan air ledeng lagi hingga penuh. Lalu deterjen tersebut kita tuang lagi ke 12,5%. Lalu kita tambahkan air ledeng lagi ke dalam deterjen yang sudah berkurang. Kita tuangkan ke 6,25%. Kita tambahkan lagi air ledeng ke dalam deterjen. Kemudian kita tuangkan ke dalam 3% larutan deterjen. Setelah itu kita berikan air ledeng untuk yang kontrol. Langkah kedua, kita masukkan tisu satu persatu ke dalam gelas-gelas yang sudah kita beri label ya teman-teman. Setelah itu, gelas yang sudah kita isi tisu tadi, kita kasih larutan yang sudah kita siapkan tadi ya teman-teman. Sampai dengan larutan 3%. Saya lap sendoknya agar larutan yang sudah tidak bercampur dengan larutan yang lain. Kemudian kita ambil kacang hijaunya. Kacang hijau ini sebelumnya sudah aku rendam selama 1 semalam ya teman-teman. Kacang hijau yang kita pakai yaitu kacang hijau yang tenggelam. Karena kacang hijau yang mengapung itu kemungkinan sudah membusuk dan tidak bisa kita pakai. Kita masukkan 6-10 biji ke dalam gelas yang sudah kita persiapkan tadi ya teman-teman.
Jika sudah, kita tutup dengan aluminium foil yang sudah kita persiapkan sebelumnya ya teman-teman. Jika sudah, kita tunggu 1 kali 24 jam dan 2 hari 24 jam. Berikut hasil percobaan kali ini. Hasilnya selama 1-2 hari, deterjen menghambat pertumbuhan kacang sehingga kacang hijau membusuk.